Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramah Bakat seri spesial, yaitu seri 34 bakat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal sebuah bakat yang juga istimewa. Bakat ini mungkin di sekitar kita gitu ya, sering dilabeli dengan seseorang yang terjebak di masa lalu, tidak bisa move on gitu ya. Semuanya dikaitkan dengan masa lalu. Bagaimana sih latar belakangnya, bagaimana sih asalnya, bagaimana sih gagasan awalnya. Ini terkesan seseorang yang tidak bisa move on. Semua seolah-olah didefinisikan oleh masa lalu. Tapi apakah memang begitu? Nah, bakat ini disebut dengan bakat konteks. Memang seseorang dengan bakat konteks yang kuat itu cenderung untuk selalu menanyakan sejarah. Bagaimana sih asal-usulnya? Bagaimana sih latar belakangnya? Dan seseorang yang berbakat konteks ini selalu menghargai pendahulu atau suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Biasanya seseorang dengan bakat konteks ini selalu ingat dengan kejadian-kejadian sejarah yang penting. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin seseorang bakat konteks ini akan ingat asal-usul dari seseorang. Tanggal lahirnya kah, hafal tanggal lahirnya, kemudian sekolah di mana, satu persatu temannya akan ditanyai seperti itu. Kamu lahir di mana? Sejarah kotamu apa? Untuk membuat seseorang ini nyaman, karena seseorang dengan bakat konteks biasanya merasa nyaman ketika dia sudah tahu latar belakang dari seseorang. Nah, memang seseorang dengan bakat konteks ini pola pikiran, perasaan, atau perilakunya dipengaruhi oleh dorongan untuk menghargai kejadian di masa lalu. Nah, bagaimana sih perbedaan seseorang yang memiliki bakat konteks dengan seseorang yang suka belajar sejarah? Nah, seseorang dengan bakat konteks ini tidak hanya suka belajar sejarah, tetapi juga meyakini bahwa jawaban permasalahan yang ada di saat ini itu ada di masa lalu. Oleh karena itu, kita perlu kembali ke masa lalu untuk mengetahui gagasan awalnya, untuk mengetahui blueprint dari sebuah peristiwa atau suatu konsep. Blueprintnya, gagasan awalnya ini bagaimana gitu. Dan juga tertarik untuk mengembalikan sesuatu kepada gagasan awalnya atau konteks awalnya, meluruskan kembali, ini loh gagasan awalnya yang sudah menyimpang begini, ini adalah gagasan awalnya seperti ini. Dan orang berbakat konteks ini selalu merasa percaya diri jika keputusan yang dibuatnya itu sudah didasari dengan asal-usul atau latar belakang dari sesuatu. Bisa dibayangkan kan jika kita bisa meminta pendapat dari seorang konteks gitu ya, seorang berbakat konteks, maka dia akan memberikan saran gitu atau keputusan yang kuat berdasarkan gagasan awal atau latar belakang dari sesuatu. Oleh karena itu, seseorang berbakat konteks ini adalah seorang yang juga spesial gitu ya. Jadi bukan seorang nggak bisa move on dari masa lalu, bukan hanya seperti itu. Nah, setiap bakat itu pasti memiliki keunikannya masing-masing ya. Seperti tadi, kalau misalkan kita ingin mengantisipasi apa sih yang mungkin harus diantisipasi dari bakat konteks ini, ya memang itu tadi ya, merasa seluruh kehidupan ini didefinisikan oleh masa lalu, merasa susah gitu ya melepas masa lalu dan menerima perubahan yang baru. Itu memang harus diantisipasi. Nah, untuk mengelola supaya tidak terjebak di masa lalu gitu ya, tentu seseorang yang memiliki bakat ini perlu berkolaborasi dengan orang lain. Misalkan berkolaborasi atau berpartner dengan seseorang yang memiliki bakat futuristik. Kalau seorang yang memiliki bakat futuristik ini pandangannya itu cenderung ke depan, sesuatu yang belum terjadi di depan.
jika seorang yang memiliki bakat konteks dan futuristik ini saling berkolaborasi, ini bisa dibayangkan bahwa akan terjadi keseimbangan. Yang satu berpikir ke depan, bagaimana kemungkinan-kemungkinan ada di depan, yang satunya ngerem. Ini masa lalunya seperti ini yang sudah pernah gagal itu seperti ini, mari kita tidak mengulangi kegagalan yang sama seperti itu. Jadinya bisa saling melengkapi, saling mengontrol. Jangan tidak memperhitungkan masa lalu, tetapi jangan lupa untuk maju ke depan. Jadi tidak terlena gitu ya dengan masa lalu. Kemudian bisa juga berpartner dengan seseorang yang memiliki bakat strategik. Seseorang yang memiliki bakat strategik itu selalu memikirkan jalan terbaik dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi misalkan seseorang yang memiliki bakat konteks ini ya, memiliki sebuah gagasan untuk mengembalikan sebuah keadaan atau sebuah peristiwa kembali ke konteks awalnya di masa lalu supaya jaya lagi di masa lalu, maka orang yang memiliki bakat strategik ini akan memikirkan jalannya. Lewat jalan yang mana, jalan yang paling baik yang mana, kerumitan-kerumitan yang mungkin dihadapi itu seperti ini, maka jalannya akan seperti ini. Jadi bisa membantu untuk merealisasi, tidak hanya berpikir bagaimana di masa lalu, bagaimana aplikasi di masa sekarang, tapi juga bisa dibantu untuk mencari strategi atau jalan agar idenya tercapai. Kemudian seseorang dengan bakat konteks ini gitu ya, jangan hanya diam saja untuk misalkan, oh aku tahu nih latar belakangnya sesuatu, nilai-nilai baik di masa lalu. Jangan hanya diam saja, ekspresikan atau ajak lingkungan Anda, komunitas Anda, atau perusahaan Anda, atau keluarga Anda, itu kembali kepada nilai-nilai awal atau gagasan-gagasan awal yang Anda anggap penting agar bisa terwujud atau terrealisasi sekarang gitu. Jadi misalkan di masa lalu gitu ada kesuksesan yang baik sekali gitu ya. Misalkan di masa lalu negara kita ini orang-orangnya terkenal ramah gitu ya, suka sekali menjamu orang gitu. Nah sekarang ya karena perkembangan zaman gitu ya, seolah-olah kita ini menjadi hilang jati diri keramahannya gitu. Jadi bisa mengembalikan nih ke masa lalu bagaimana orang-orang Indonesia ini terkenal sangat ramah. Jangan lupa bahwa kita adalah bangsa yang ramah, misalkan seperti itu. Memang kelihatannya kontras, tetapi orang dengan bakat konteks ini bisa berkontribusi untuk merencanakan masa depan gitu ya, karena beliau ini tahu sesuatu gagasan awalnya itu gimana, kemudian diaplikasikan di masa lalu itu gimana, dia akan menjadi seorang penasehat yang baik, seseorang yang bijak dalam menjalani masa depan. Jangan sampai kegagalan masa lalu seperti ini itu terulang. Oleh karena itu kita perlu hati-hati misalkan kayak gitu. Nah, untuk mengembangkannya juga gitu ya, seseorang dengan bakat konteks ini bisa belajar terus dengan membaca novel-novel historis atau bisa membaca novel biografi, autobiografi, sehingga referensi mengenai masa lalunya ini semakin banyak, semakin kaya. Nah, apa sih peran seseorang yang berbakat konteks ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Seseorang dengan bakat konteks ini dapat dimintai pertimbangan gitu ya untuk membuat satu keputusan, karena kalau membuat keputusan dia akan merasa percaya diri kalau dia sudah tahu gagasan awalnya atau konteks awalnya. Kalau nggak tahu, dia lebih baik diam, tidak memutuskan karena takutnya itu tidak sesuai dengan gagasan awal. Nah, ini akan menjadi seseorang pembuat keputusan yang baik gitu ya, atau bisa membantu kita mempertimbangkan sebuah keputusan yang baik karena tahu asal-usul awalnya gitu. Dan dapat juga menjadi seorang partner atau sahabat yang baik karena dia tahu nih asal-usul kita gitu, bagaimana awal kita, perkembangan kita sampai sekarang dia ikuti dan biasanya dia rekam. Dan seorang yang berbakat konteks gitu ya, itu akan membantu kita untuk
menyadari perkembangan kita. Kamu tuh di masa lalu kayak gini, kalau sekarang kayak gini gitu kan. Itu kan sahabat yang luar biasa ya, bisa mengingatkan betapa kita sudah berkembang misalkan kayak gitu. Kamu di masa lalu kayak gini, kamu jangan sampai mengulang kesalahan seperti ini gitu ya. Bisa menjadi sahabat atau partner yang baik. Kemudian itu tadi ya, dapat mempertimbangkan masa depan, membantu mempertimbangkan masa depan, jadi rem gitu ya. Jangan sampai suatu kegagalan yang sudah terjadi di masa lalu itu karena cara yang sama gitu bisa membuat kita jatuh ke lubang yang sama. Bisa juga menjadi seorang pengingat ya, nilai-nilai di masa lalu, bisa mengingatkan. Seringkali mungkin dia akan mengingatkan dengan cara siapa yang tidak ingat sejarah gitu ya, maka akan mengulangi kesalahan yang sama, atau yang di sejarah itu sudah pernah kesalahan itu dilakukan, ya dia akan mengulang kegagalan itu. Nah, seorang dengan bakat konteks ini bisa membantu orang lain untuk memetakan masa depan gitu ya, dengan kemampuannya memahami masa lalu. Itu tadi ya, bisa membantu orang membuat langkah yang hati-hati, ini di masa lalu kayak gini, jangan dilakukan, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk membuat perusahaan gitu ya, memiliki suatu warna yang bersifat budaya ya, bersifat masa lalu nih, di masa lalu kayak gini gitu. Mungkin bisa kita aplikasikan dalam lingkungan perusahaan gitu, agar tradisi itu tidak hilang. Nah, jika bakat konteks ini lemah gitu ya, itu mungkin seseorang tidak cenderung atau tidak otomatis mencari latar belakang dari sesuatu. Tapi ini bukan sebuah sesuatu yang negatif gitu ya. Kita bisa menggunakan bakat-bakat dominan kita yang lain jika kita memerlukan untuk memeriksa latar belakang sesuatu. Misalkan menggunakan bakat analytical. Bakat analytical ini adalah seseorang yang memang suka dengan data dan fakta. Bisa menggunakan bakat analytical ya, dengan mengolah data atau fakta gitu ya, untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang seseorang. Atau bisa menggunakan bakat communication ya, dengan cara yang baik, dengan penyampaian yang baik, kita bisa melakukan wawancara kepada seseorang yang terkait dia, orangnya langsung kah atau orang tuanya mungkin. Bisa menelusuri latar belakang, misalkan seorang psikolog ya, seorang psikolog ini kan perlu mengetahui latar belakang dari sesuatu untuk mengetahui pangkal masalah dari kliennya misalkan. Otomatis dia kan harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi dengan menggunakan mungkin bakat communication, bisa bertanya langsung pada orangnya dengan penyampaian yang baik, atau bisa dengan keluarganya. Nah, jika ingin kita bandingkan dengan bakat-bakat yang lain gitu ya, kalau bakat konteks dibandingkan dengan bakat futuristik, bakat konteks itu cenderung menghargai apa yang sudah terjadi, sedangkan bakat futuristik ini fokus untuk mempersiapkan yang belum terjadi atau yang ada di depan. Kalau misalkan dibandingkan bakat konteks ini dengan bakat fokus gitu ya, bakat konteks, seseorang yang memiliki bakat konteks itu akan bekerja kalau dia sudah mengetahui latar belakang dari sesuatu. Kalau seseorang dengan bakat fokus, dia akan bekerja setelah mengetahui tujuan dari sesuatu. Nah, kalau dibandingkan bakat konteks dengan bakat communication, jika bakat konteks ini itu bercerita untuk menghargai masa lalu ya, mengambil nilai di masa lalu. Nah, kalau bakat communication ini bercerita untuk membuat orang lain paham. Dan demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bakat konteks ini. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Nita Dewi, mohon pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.